سيدنا ومولانا محمد أداد ما في علم الله صلاتان دائمتان بدوام ملك الله. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat, jangan lupa perbanyak baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Wahid Hasyim Putra Surabaya beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Wahid Hasyim Putra Surabaya dan teman-temanku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, yakni Rabiul Awal. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, keberadaan saya di sini akan menyampaikan sedikit khitbah diniyah yang berjudul Sosok Petunjuk bagi Umat. Beliau terlahir dari ayah yang bernama Abdullah. Beliau terlahir dari ibu yang bernama Siti Aminah. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Siapakah sosok petunjuk bagi umat? Tiada yang lain, beliau hanyalah junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak terpuji yang sempurna, sampai-sampai beliau ditunjuk oleh Allah sebagai suri tauladan yang baik bagi umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya apa? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang terpuji yang sangat sempurna, yang dapat kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa.
Bila mana manusia adalah batu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah intan permata, manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling terpuji akhlaknya, paling benar fatwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk salatnya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda dan pemudi, penerus bangsa, pembela agama, seharusnya kita mengikuti dan meneladani sifat-sifat agung beliau. Berbicara soal pemuda nih, pemuda yang gaul. Pemuda yang gaul ini, apakah pemuda yang suka bermabuk-mabukan? Pemuda yang gaul ini, apakah pemuda yang suka menyuntikkan narkoba dan semacamnya? Pemuda yang gaul ini, apakah pemuda yang kalau chattingan sama ayang bebnya bilang, yang udah maaf belum? Tentu tidak. Melainkan pemuda yang gaul adalah pemuda yang mengikuti dan meneladani sifat-sifat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Jangan bilang kau pemuda hebat jika hidup selalu bermaksiat. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, dapat syafaat jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi, buat hidupmu lebih berarti. Contoh Nabi. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah pemimpin hari esok. Young is the leader of tomorrow. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang hebat? Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang kuat kalau akhlak kekasih Allah, sang pemimpin sejati, tidak kita tiru? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa, kita harus mengikuti dan meneladani Rasulullah. Apalagi di bulan Maulid ini, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi saya terutama dan untuk masyarakat banyak. Sebelum itu saya akan berselawat sedikit tentang Rasulullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan juri yang dirahmati Allah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi
lupa, perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih kita memperingati kelahiran Rasulullah? Padahal jika terhadap ulama ataupun aulia, yang kita peringati adalah haulnya. Kita ambil satu contoh terhadap aulia. Kita memperingati haulnya Sunan Ampel. Tapi kenapa kalau Rasulullah yang kita peringati adalah kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya apa? Rasulullah menginginkan agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan orang-orang yang dikehendakinya. Semoga dengan kita merayakan Maulid Nabi ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dewan juri, Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling benar fatwanya, manusia yang terpuji akhlaknya, manusia yang paling benar fatwanya, dan khusyuk salatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya apa? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu. Dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwasanya Rasulullah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang seharusnya kita sebagai pemuda-pemudi, penerus bangsa, pembela agama, meniru dan meneladani sifat-sifat agung beliau. Berbicara pemuda, pemuda gaul, apakah itu pemuda yang suka mabuk-mabukan? Pemuda gaul, apakah pemuda yang suka mengkonsumsi narkoba? Bukan. Melainkan pemuda yang gaul adalah pemuda yang meneladani dan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah barulah yang namanya pemuda gaul. Betul apa tidak? Jangan kau anggap pemuda hebat jika hidup selalu bermaksiat. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, dapat syafaat. Jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi, buat hidupmu lebih berarti. Contoh Nabi. Maka dari itu, marilah kita sebagai pemuda dan pemudi di bulan Maulid Nabi ini bukan cuma kita peringati kelahiran dan wafatnya Rasulullah, melainkan kita contoh dan kita teladani sifat-sifat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda adalah pemimpin hari esok. Young is leader of tomorrow. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin yang baik jika akhlak kekasih Allah sang pemimpin tidak kita tiru? Sesungguhnya di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya nasib bangsa dan agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati
Ibu, Bapak pimpinan SMK Wahid Hashim, beserta staf-stafnya, kepala sekolah, segenap dewan guru, dan dewan juri yang saya hormati dan saya takzimi. Tak lupa pula kepada teman-temanku yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak bisa dihitung nilainya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Betul? Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Teman-temanku yang saya cinta sayangi, berdirinya saya di sini bukanlah untuk memamerkan jilbab yang sederhana ini, bukan pula untuk memamerkan wajah yang cantik alhamdulillah ini. Tetapi saya berdiri di sini belajar menyampaikan 1-2 kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata yang insya Allah akan saya beri judul tentang Maulid Nabi. Teman-temanku yang saya cinta sayangi, bulan ini adalah bulan yang paling istimewa. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan di mana baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa kok disebut tahun Gajah? Karena ada peristiwa besar di mana pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha dan pasukan bergajah menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu juga Allah menurunkan pertolongan dan perlindungan untuk umat Islam dengan cara menurunkan burung ababil dan membawa batu kerikil dari neraka, lalu dijatuhkan kepada Raja Abraha dan pasukan bergajah, sehingga Raja Abraha dan pasukannya terbunuh dalam peristiwa itu. Teman-temanku yang saya cinta sayangi, patut sekiranya kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dalam sebuah hadis, ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Rasulullah pun menjawab, "Hari Senin adalah hari kelahiranku." Teman-temanku yang saya cinta sayangi, inna afdolal layal, sesungguhnya paling agungnya malam, paling istimewanya malam adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar, malam Jumat, dan malam Isra. Sekarang pertanyaannya, kenapa bulan Maulid Nabi lebih agung, lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar? Padahal pada saat itu malaikat Jibril turun ke bumi. Dalam sebuah kitab dijelaskan bulan Maulid Nabi lebih agung, lebih istimewa daripada malam Lailatul Qadar karena ada 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat Jibril turun ke bumi. Sedangkan bulan Maulid Nabi adalah baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi ini. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan kelahiran Nabi adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bulan Maulid Nabi adalah seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Wahai hari Senin, engkau pembuka dari hari-hari yang mulia. Sebab kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin adanya hari Idul Fitri, Idul Adha, adanya malam Lailatul Qadar, kemenangan perang Badar, dan adanya Fathul Makkah dan masih banyak lainnya. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini untuk mengubah kebiasaan orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala, terutama dalam mengubah berakhlakul karimah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada
ada teladan baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta berbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW adalah contoh bagi kita semua, bukan cuma untuk satu bidang saja, tetapi lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, menjadi panglima perang, dan masih banyak lainnya. Walaupun Rasulullah SAW itu sama dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang contoh. Misalnya, kita perlu tidur, Rasulullah pun juga perlu tidur. Tetapi tidurnya Rasulullah SAW hanyalah tertidur saja. Hati beliau tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang saya cinta, sayangi, patut sekiranya kita memperingati hari kelahiran baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan cara memperbanyak membaca sholawat, melaksanakan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Teman-temanku yang saya cinta, sayangi, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.